Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Ansori, lahir dari keluarga Juwarning dan HM Adlan, yaitu di sebuah desa namanya Desa Karangbunglor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Sebuah desa yang dilingkari oleh Bengawan Solo, sebuah masyarakat pedesaan yang beliau berdua adalah termasuk tokoh masyarakat desa dan insya Allah turut berkembang, turut terlibat di dalam pengembangan keagamaan. Karena di rumah saya juga ada namanya langgar untuk pengajian, untuk tempat ngaji anak-anak. Dalam perjalanannya saya kemudian dipertemukan oleh seorang gadis mahasiswi ya. Sewaktu saya mengisi kajian keorganisasian, beliau itu ternyata namanya Nur Hasanah. Saya baru tahu namanya Nur Hasanah dan langsung disuruh ke rumahnya. Ternyata desanya itu Desa Babum Bandung, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, dan dalam waktu yang singkat akhirnya disuruh menikah. Dari pernikahan inilah saya bisa mempunyai keturunan dua, yaitu yang pertama adalah Relisa Nurisifa, sedangkan putra saya yaitu bernama Ghazwu Fikril Haq. Sudah tentu saya bisa sampai di sini itu tidak lepas dari proses pendidikan. Pendidikan yang pertama jelas itu pendidikan keluarga yang begitu taat, begitu keras untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan. Bahkan ibu saya berpesan kalau nanti jadi guru saja, jadi pendidik saja, jangan jadi yang lain. Itu menunjukkan bahwa orang tua saya komitmen itu. Dan saya juga diasuh tidak hanya oleh ayah ibu saya, tapi juga oleh saudara ibu saya yang bernama Juwarti dan Marzuki. Beliau ini tidak punya keturunan sehingga putra-putri ayah ibu itu diasuh oleh beliau berdua. Dalam perkembangannya kemudian saya tidak hanya dididik oleh keluarga, tapi juga dimasukkan di sebuah lembaga pendidikan dasar namanya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karangbunglor, sebuah lembaga pendidikan yang waktu itu sangat sederhana ya, gedungnya sederhana, tidak, lantainya juga masih terbuat dari tanah biasa ya, guru-gurunya juga masih seperti itu. Kemudian saya meneruskan ke Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Bulumbrangsi, itu jaraknya sekitar 3 kiloan gitu. Dan itu masuknya siang bukan pagi. Karena ini pendidikan di pedesaan, maka sudah tentu ya kita modalnya adalah semangat untuk belajar. Karena guru-gurunya juga tidak semata-mata melaksanakan tugasnya sebagai guru, tapi dia juga sebagai seorang petani. Saya kemudian setelah itu oleh ibu saya didorong untuk terus melanjutkan ke pendidikan guru agama negeri di Bojonegoro yang jauh sekali dari Lamongan, yang kebetulan ada salah satu guru saya di Sanawiyah itu namanya Kiai Samsi, itu yang memang punya teman guru di PGAN Bojonegoro waktu beliau di Gondor. Di sini pun saya dikenalkan dengan berbagai guru yang alhamdulillah saya sangat akrab sekali. Bahkan yang namanya Pak Ahmad, kepala sekolah waktu itu sering memanggil saya ke kantor. Saya juga kaget kok sering dipanggil. Saya kira dimarahi, ternyata enggak, disuruh minum kopi. Minum kopi. Dan karena saya diajari sejak awal tidak boleh meminum yang bukan miliknya,
Akhirnya saya nggak minum, karena nggak minum saya justru dimarahi oleh Pak Ahmad ini. Nah, ini luar biasa, pelajaran yang luar biasa buat saya. Dan alhamdulillah di PGA ini saya termasuk lulusan yang terbaik di program saya, karena waktu itu ada jurusan A dan B, saya B untuk guru MI, dan saya termasuk lulusan yang terbaik. Ini tahun 86 saya lulus itu. Dalam perkembangannya saya juga ingin meneruskan perguruan tinggi, dan terjadi perdebatan lagi antara ayah dan ibu. Ya, ibu saya menginginkan kuliah di agama saja, guru agama saja, sementara ayah saya menginginkan kuliah di umum, jangan di agama. Ya, akhirnya saya daftar 2 tempat mengikuti orang tua itu. Tapi qadarullah, akhirnya doa ibu saya yang terkabul itu ya, sehingga saya diterima di Fakultas Tarbiyah YAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 86, dan bisa menyelesaikan studi sampai tahun 1990. Dan alhamdulillah tahun ini saya masuk kategori wisudawan terbaik, ya, wisudawan terbaik di wisuda 1 Januari tahun 91. Dan saat itu pula saya punya pengalaman yang berharga, karena saya diajari oleh guru saya, oleh dosen saya, ya, pembimbing saya yang namanya Prof. Haji Imam Bawani MA. Saya diajari bagaimana menulis yang baik, ya, sehingga akhirnya skripsi saya ini bisa terbit. Itu pengalaman pertama tahun 1991 yang kemudian judulnya menjadi Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam. Ini pengalaman saya untuk menulis pertama. Ini yang pertama. Saya kemudian melanjutkan ke S2. Ya, S2 saya ini ternyata ya menyimpang, karena saya melanjutkan S2 itu di UNER. Jadi awalnya kan guru agama ke UNER, ngambil ilmu sosial. Ini tahun 94. Dan alhamdulillah bisa selesai tepat waktu pada tahun 1997 bersama Prof. Nur Sam yang saat ini itu, ya, bersama juga Prof. Ali Mashan. Nah, ini teman-teman setia saya dulu waktu S2, ya. Karena waktu itu saya belum punya pekerjaan yang ya istilahnya itu masih awal, ya, sehingga kemudian saya teruskan ke S3. Ini baru saya mulai tahun 2008 dan alhamdulillah selesai 2011. Waktu itu juga saya termasuk kategori lulusan yang tercepat, ya, dibandingkan dengan 11 teman saya, sehingga wisudawan termasuk yang pertama. Dalam soal ilmiah, insya Allah banyak tulisan saya. Saat ini saya insya Allah ada 74 ya karya, baik berupa buku maupun artikel yang publish di berbagai macam jurnal nasional maupun internasional, ya. Bahkan saya juga dijadikan reviewer di ada 2 jurnal internasional yang mempercayai saya sebagai reviewer, ya. Nah, awalnya saya ngirim tulisan tapi kok dijadikan reviewer itu. Nah, kemudian juga ya untuk jadi pengeladi halakoh, ya. Dalam soal karir ini sebenarnya sewaktu kuliah itu juga sudah berkarir sebagai seorang guru, yakni ketika masuk di YAIN Sunan Ampel 86, saya 88 itu sudah diajak oleh ya keluarga saya untuk ngajar sebagai guru, karena saya backgroundnya kan memang dari PGA, ya. Saya ngajar di SMA, waktu itu namanya SMA Muhammadiyah 5 Surabaya, waktu itu masih ada. Di situ saya ngajar sambil kuliah, ya, sebagai guru agama. Bahkan oleh teman-teman di SMA itu saya dipercaya menjadi wakil kepala kesiswaan. Bahkan terakhir sampai 90 ya
93 itu saya jadi kepala sekolah ya. Itu pun ditunjuk oleh teman-teman karena kepalanya sedang berhalangan sehingga jadi kepala sekolah itu. Itu di pengalaman saya pertama di guru SMA. Di organisasi sosial kemasyarakatan saya juga terlibat ya sejak kecil, dulu di IPM, kemudian ketika mahasiswa saya juga terlibat di HMI bersama teman-teman ya. Tapi waktu itu tidak ada masalah karena satu kos saya itu ada PMI, ada HMI, ada IMN yang mereka itu selalu berdampingan ya dan saling mengisi. Di HMI saya di sana sebagai ketua komisariat, ya, terakhir saya sebagai pengurus cabang Surabaya. Ketika sudah bekerja, saya ini juga aktif di Muhammadiyah. Ya. Jadi mulai dari awalnya di Majelis Dasmen terutama itu ya, mulai dari ya ketua divisi kelembagaan, kemudian wakil sekretaris, wakil ketua ya sampai saat sekarang sampai menjadi wakil ketua di Majelis Dasmen. Saya di IJMI juga pernah itu di Sidoarjo ya, tapi jadi dewan pakar oleh Pak Bupati Sidoarjo. Saya juga pernah dipercaya menjadi ketua Forum PAUD. Itu waktu itu ya Pak Win ya, kemudian ganti Pak Saiful, jadi 2 periode. Di asosiasi saya juga pernah jadi koordinator wilayah ya Jawa Timur, NTT, NTB, Bali, yaitu tentang Asosiasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah ya, oleh pimpinan pusat DSK-kan. Juga Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Islam Swasta juga menjadi anggota. Di BAN SM ya, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, saya menjadi asesor itu mulai tahun 2005 ya, waktu itu belum namanya BAN SM ya, 2005 sampai saat sekarang ya, itu menjadi itu. Sebagai dosen itu justru saya ini sejak tahun 91. Jadi ketika saya lulus S1 PAI itu saya didekati oleh Pak Hamid namanya, almarhum Pak Hamid, dan Pak Abu Sofyan ya, ketika wisuda itu saya diajak bergabung untuk mengembangkan Umsidah ya, atas Muhammadiyah Sidoarjo ya, waktu itu rektornya Prof. Syafiq Amugeni itu. Saya akhirnya bersedia ngajar di sana, ngabdi di sana ya. Dan bersama-sama beliau, Prof. Syafiq, kemudian Pak Hamid, Pak Abu ya. Saya dipercaya akhirnya kemudian ya menjadi pertama staf ya. Staf di BAA itu ya, luar biasa ya. Jadi ngajar sambil staf BAA. Itu tahun 98, jadikan kabak statistik itu 98. Tahun 2000 saya dijadikan kajur PAI yang waktu itu diberi amanah oleh Pak Rektor Prof. Syafiq waktu itu. Gimana caranya mengembangkan prodi-prodi yang ada itu ya, mahasiswanya, karena mahasiswanya waktu itu masih kecil, masih sedikit ya, gedungnya juga masih nebeng dengan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, jadi ngambil siang hari, sore hari setelah tidak ada pembelajaran. Sehingga saya berupaya untuk gimana caranya agar prodi ini diminati prodi PAI itu. Alhamdulillah luar biasa berkembang mahasiswanya sampai ratusan begitu lebih, apalagi saya buka program Akta 4 ya, yang luar biasa peminatnya. Dan karena kemungkinan keberhasilan itulah maka kemudian saya dipercaya untuk menjadi dekan ya. Dekan di Fakultas Tarbiyah itu bahkan 2 periode ya. Dan di saat itu saya diberi amanah juga untuk mengembangkan prodi-prodi yang ada, karena waktu itu baru PAI ya. Nah kemudian saya kembangkan dengan teman-teman itu, ada program namanya Prodi PBA, kemudian ada PGMI ya, ada perbankan syariah dan sebagainya, sehingga akhirnya kemudian di Fakultas Tarbiyah itu ada 5 prodi. Ya, saya juga dipercaya untuk mengembangkan yang lain, ya, prodi-prodi yang lain, sehingga saya rintis
Akhirnya berdirilah kemudian PAUD, ya, kemudian PGSD, kemudian pendidikan bahasa Inggris, pendidikan IPA, kemudian terakhir teknik. Ya, dengan keberhasilan itulah kemudian pimpinan mempercayai saya, tidak hanya menjadi dekan di Tarbiyah selama 2 periode, tapi kemudian jadikan dekan di FKIP, ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan alhamdulillah kemudian FKIP juga bisa berkembang dengan bagus, ya, dengan bagus. Bahkan pada waktu itu juga saya diperintahkan untuk merintis prodi fakultas yang lain. Jadi akhirnya lahirlah kemudian Fakultas Hukum, ya, hukum dengan 1 prodi. Ya. Karena proses-proses itulah maka kemudian saya dipercaya sebagai wakil rektor 1. Wakil rektor 1 itu 2011 sampai 2015. Dan ketika dipercaya menjadi wakil rektor 1, ya, saya diamanahi, waktu itu rektornya sudah ganti Prof. Zainuri, ya. Saya dipercaya untuk bisa terus mengembangkan prodi-prodi yang sudah ada, meningkatkan kualitas. Bahkan kemudian akhirnya diamanahi untuk bisa ngurus gimana prosesnya penggabungan antara Akademi Kebidanan dan Umsida yang kemudian menjadi Fikes. Dan saat itu kemudian alhamdulillah bisa berhasil dan dirintis prodi-prodi baru. Tapi mohon maaf waktu itu 4 prodi yang diajukan Umsida waktu saya jabat itu baru 1 yang turun, yaitu analis kesehatan itu. Sehingga ada 2 prodi, ada prodi bidan yang sudah ada sejak awal dan prodi analis kesehatan. Yang kedua, saya juga diamani oleh Pak Rektor gimana caranya agar perguruan tinggi ini punya akreditasi, sehingga waktu itu ya akhirnya kita bersama-sama teman-teman mengembangkan itu. Dan alhamdulillah akhirnya Umsida juga terakreditasi institusi yang pertama. Itu di Indonesia kalau nggak salah baru 9 waktu itu, baik negeri maupun swasta, termasuk Umsida itu masuk kategori akreditasi yang pertama bersama UMM yang sejak awal sudah terakreditasi itu. Kemudian saya juga, ya alhamdulillah akhir-akhir ini saya juga ada kesempatan untuk ngisi di berbagai macam forum ilmiah, ya. Dan ini sejak dulu, termasuk misalnya saya pernah ngisi di TVRI yang ngisi acara, ya, berita aktual, kajian aktual tentang perguruan tinggi dalam persaingan global itu tahun 2011-an gitu ya. Kemudian juga pengisi acara lobby di Arek TV, ya, dialog menjelang tahun baru itu tahun 2013, Arek TV dengan Kapolres Sidoarjo itu. Untuk kunjungan ke luar negeri karena kesibukan saya, ya saya sangat terbatas karena hari-hari sehari itu full, ya. Jadi mengembangkan lembaga perguruan tinggi, ya, itu di situ. Saya baru kesempatan ke luar negeri tahun 2015. Itu pun hanya ke Thailand, ya, sama ke Malaysia untuk kepentingan, ya, MUZU, ya, antara Umsida dengan, ya, alumni-alumni di Thailand itu. Sekaligus saya pertama kali seminar internasional di sana, kemudian menyebut mahasiswa. Nah, setelah itu saya bisa melaksanakan ibadah haji tahun 2015. Itu sekedar info tentang kunjungan saya ke luar negeri. Jadi sangat terbatas karena kesibukan itu. Perlu diingat 2000 saya juga dipercaya itu oleh teman-teman style Sekolah Tinggi Lukman Hakim, ya, itu bersama-sama merintis perguruan tinggi, dan akhirnya saya juga mengabdi di sana sebagai dosen sampai saat sekarang. Sedangkan untuk di pegawai negeri saya ini sebenarnya tahun 93. Jadi saya diangkat sebagai pegawai negeri itu sebenarnya sudah jadi dosen di Umsida, ya. Karena ini 93 itu diangkat pegawai negeri, itu pun waktu itu saya atas panggilan dari Pak Sekjen waktu itu diminta ke Jakarta. Nah, saya kira dapat SK tapi disuruh ngetes. Luar biasa itu, sampai 8 kali atau 9 kali saya ke Kemenang Pusat itu. Ternyata akhirnya ya suruh tes dan diberi SK, ya, hasil tesnya lolos. Ya, saya di luar dugaan ternyata
Waktu itu saya juga DSK tetap pendidik tapi sebagai guru di Man Lamongan ya. Padahal bayangan saya kan di UINSA atau di UMSIDA itu ke sana. Nah, ya enggak apa-apa, akhirnya saya ikuti saja ya proses-proses itu. Sehingga saya menjalankan 2 tugas ya di UMSIDA ya, dosen dan pejabat struktural, kemudian di Man Lamongan waktu itu juga sebagai guru. Di Man pun Lamongan waktu itu juga masih rintisan karena saya juga belum tahu itu ya. Diterima oleh almarhum Pak Busyiri itu waktu itu, dan terus berganti itu di sana, dan alhamdulillah teman-teman di Man Lamongan saya dipercaya tidak hanya sebagai guru tapi juga ya jadi wakah kurikulum, wakah humas, kemudian pernah jadi PLT kepala, ketua tim ya istilahnya tim pengembang dan seterusnya. Itu saya tekuni sampai 2016 ya. Dalam perjalanannya kemudian karena saya rasakan ini kok terlalu berat ya. Jadi satu sisi megang UMSIDA, sisi lain di ya negara itu. Akhirnya saya coba ngurus untuk mutasi. Dan usaha mutasi ini sebenarnya sudah lama, sejak 93 saya ngurus mutasi. Tapi Allah mentakdirkan lain, dan baru tahun 2016 itu Allah mengabulkan ya, melalui bantuan ya Pak Dirjen ya Prof Nur Sam. Waktu itu saya ngobrol-ngobrol nasib saya ini gimana kan 2 tempat ya kerjanya luar biasa ini ya itu, apalagi ada fingerprint dan sebagainya itu. Oleh beliau akhirnya saya ditolong, kemudian ada disposisi, dan alhamdulillah Pak Rektor UINSA menyetujui, Prof Akla menyetujui ya, UMSIDA juga menyetujui, Kemenak juga menyetujui, semuanya menyetujui ya. Akhirnya menjadi SK. Itu pun prosesnya panjang ya, karena SK itu baru turun ketika Pak Prof Nur Sam itu beralih jabatan dari Dirjen menjadi Sekjen, itu baru keluar SK itu. Dan karena aturan-aturan yang ada, akhirnya SK saya itu sebagai pegawai. Nah, di UINSA saya ditugaskan sebagai staf ahli rektor bidang akademik. Nah, kemudian setelah itu jadi dosen ya, dosen lektor kepala di Fakultas Tarbiyah, bidang saya sosiologi pendidikan di Fakultas Tarbiyah UINSA. Dan waktu itu juga ditugaskan DPK ke UMSIDA. Saya alhamdulillah karena kembali ke habitat saya itu. Dalam perjalanannya kemudian kelihatannya ini juga butuh regulasi sehingga saya tahun 2020 kalau nggak salah itu Februari saya ditarik kembali oleh UINSA dari DPK di UMSIDA menjadi dosen di sosiologi ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, karir saya sampai sekarang ini ya. Alhamdulillah melalui proses ini akhirnya saya sekarang menjadi guru besar ya. Sehingga untuk saat sekarang ini saya memang dosen tetap di UINSA, tapi saya juga masih mengabdi di UMSIDA, tapi juga jadi dosen luar biasa di STIL. Di UMSIDA akhirnya ya jadi dosen luar biasa. Masih banyak hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Karena itulah maka saya ucapkan terima kasih. Semua yang saya lakukan itu kan atas izin Allah. Bantuan dari semua pihak, ya, dukungan dari semua pihak. Dari keluarga saya, ayah ibu saya, ya paman-paman saya, semuanya saudara-saudara saya, dari saudara sendiri maupun dari saudara nyonya, keluarga saya, putra-putri saya, istri saya yang begitu setia ya, karena saya sehari-hari harus bekerja sampai malam ya, ketemunya itu sudah tidur, apalagi putra-putri saya ini ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah besar. Karena kesibukan saya inilah akhirnya kemudian ya istri saya itu melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga ya. Baru kemudian setelah putra-putrinya besar itu baru bisa ingin mengemalkan ilmunya kan itu, sehingga dia saat ini juga ngelola ya ada PAUD ya, ada TPQ, ada Madin. Insyaallah mereka jadi kepala semua. Jadi di Yayasan An-Nur itu jadi kepala TPQ dan Madin, kemudian oleh Pak RW juga dipercaya menjadi kepala PAUD ya, kreatif. Karena itu saya ucapkan terima kasih
Begitu juga kepada semua jajaran di Umsida, mulai Pak Rektor dari awal sampai sekarang, para kepala sekolah di Manlamongan dari awal sampai sekarang, termasuk teman-teman saya ya di SMA ya, dosen-dosen saya, guru-guru saya mulai dasar sampai perguruan tinggi S3 kan itu. Semua terima kasih Bapak Rektor Uwinsa dan semua jajarannya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Para hadirin yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Pemerintah yang mempercayai saya juga saya ucapkan terima kasih. Karena saat ini saya juga dipercaya menjadi reviewer ya, tahun 2022 reviewer jurnal dan pengabdian masyarakat oleh Kemenak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mereka yang sudah almarhum juga sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu saya ya, bude saya ya, ayah saya, kemudian paman saya semua sudah meninggal termasuk yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.